Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ibadihi ajma'in. Aina makan masyarakat al-ardi wa maghribiha wa barakatuh tahiyat ilahi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Alam taro ilal mala'i, alam taro, apakah tidak melihat siapa engkau ilal mala'i pada golongan, ayil jama'ati artinya golongan, min bani Israila dari bani Israel, min ba'di Musa, min ba'di mauti Musa, setelah wafatnya Nabi Musa, min ba'di Musa, setelah wafatnya Nabi Musa, ila qisosihim artinya pada ceritanya Bani Israel, wa khabarihim dan khabarnya Bani Israel. Idh qalu linabiyyin lahum, idh qalu ketika berkata siapa Bani Israel, idh qalu ketika berkata siapa Bani Israel linabiyyin pada seorang nabi, linabiyyin pada seorang nabi lahum bagi Bani Israel, wa huwa bermula nabiyyin Samuel, itu Nabi Samuel. Samuel itu Nabi Samuel. Kalau nama yang dipakai oleh non muslim itu Samuel. Jadi nama aslinya Samuel. Itu nama seorang nabi Bani Israel. Samuel. Ib'ath, utuslah. Aqim artinya dirikanlah, lana bagi kami, malikan akan seorang raja, nuqatil yang bisa memerangi siapa kami, ma'ahu beserta malikan, fi sabilillahi di jalan Allah.
Tantabimu maka menjadi teratur. Tantabimu maka menjadi teratur. Tantabimu maka jadi teratur. Bihi dengan malik apa kalimatuna kalimat kita. Wa narji'u dan kembali siapa kita ilaihi kepada Malik. Qala berkata siapa an-nabiyyu Nabi Samuel lahum kepada Bani Israel, hal asaitum apakah seandainya kalian, hal asaitum apakah seandainya kalian, hal asaitum apakah seandainya kalian, apa asaitum bil fathi wal kasri. Bil fathi berarti asaitum, bil kasri berarti asitum. In kutiba jika dipastikan alaikum atas kalian apa al-qitalu perang, atau diwajibkan alaikum atas kalian apa al-qitalu perang. Apakah seandainya diwajibkan atas kamu berperang, Allah tuqatilu akan tidak berperang siapa kalian. Allah tuqatilu itu khabarnya asa ya. Allah tuqatilu itu tidak berperang siapa kalian. Apakah seandainya kalian diwajibkan untuk berperang itu kemudian kalian tidak berperang? Khabarnya asa. Khabaru asa itu khabarnya asa. Wal istifhamu bermula istifham li taqrir tawaqqu'i karena mengukuhkan kejadian. Li taqrir tawaqqu'i karena menetapkan atau mengukuhkan kejadian biha dengan asa. Jadi sudah jadi kebiasaannya orang-orang Bani Israel seperti itu, minta pemimpin untuk memimpin perang. Tapi apakah waktunya perang mati kalian mau perang? Gitu. Karena kebanyakan begitu, minta mau perang siap asal ada pimpinannya, begitu waktunya perang gak mau berangkat perang. Qala berkata Qalu berkata siapa Bani Israel, wa malana dan tidaklah itu bagi kami, wa malana dan tidaklah itu bagi kami Allah nuqatila bermula tidak berperang siapa kami fi sabilillahi di jalan Allah. Waqad ukhrijna seraya sungguh telah diusir siapa kami. Waqad ukhrijna seraya sungguh telah diusir siapa kami min diyarina dari kampung kami. Wa abnaina dan anak-anak kami. Bisabihim dengan mengusir atau menawan ya. Sabyun itu tawanan.
Bisabihim, dengan menawan abnaina, wa qatlihim, dan membunuh abnaina. Waqad fa'ala, dan sungguh melakukan bihim terhadap malak Bani Israel itu. Al-malak min Bani Israel. Siapa kaum Jalut, tak kaum Jalut. Siapa kaum Jalut, tak kaum Jalut. Aila mani'a, artinya tidak ada yang menghalangi lana bagi kami minhu, daripada kita berperang, ma'awujudi muqtabihi, beserta wujudnya perkara yang menetapkan kita, ma'awujudi muqtabihi, beserta wujudnya perkara yang menetapkan kita. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, falamma kutiba, maka ketika diwajibkan alaihim, atas al-mala'u min Bani Israel, apa al-qitalu, perang, apa al-qitalu, perang, tawallau, maka berpaling siapa Bani Israel, atau awal al-mala'u min Bani Israel. Tawallau, maka berpaling siapa al-mala'u min Bani Israel, anhu, dari kita. Wajabunu, wajabunu, dan takut siapa al-mala'u min Bani Israel, siapa al-mala', wajabunu, dan takut siapa al-malak min Bani Israel, illa qalilan, kecuali sedikit, minhum, dari al-malak, minhum, dari al-malak min Bani Israel itu. Wahu, bermula, qalil, alladzina, itu orang-orang abbaru, yang melewati siapa alladzina, abbaru, yang melewati siapa alladzina an-nahro, akan sungai, ma'aboluta, beserta Raja Tolut, ma'aboluta, beserta Raja Tolut, kama, kayak keterangan sayati yang akan datang apa-apa. Wallahu alimun bidzalimin, wallahu, bermula Allah, alimun, itu zat yang maha mengetahui, bidzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Famujazihim, maka membalas siapa Allah akan zalimin. Wasa'ala, dan berdoa siapa an-nabiyun, Nabi Samuel, siapa an-nabiyun, Nabi Samuel, Rabbahu, akan Tuhannya Nabi Samuel. Irsal, utus ya Allah, irsal, semoga engkau irsal malakin, akan, jadi irsal malakin, akan diutusnya seorang raja. Irsal malakin, akan, irsal malikin, akan diutusnya seorang raja. Fa'ajabahu, maka mengijabah siapa Allah akan Nabi Samuel, maka mengijabah siapa Allah akan Nabi Samuel. Ila irsali Taluta, ila irsali Taluta, ila irsali Taluta, sampai mengutus Talut, sampai mengutus Talut. Talut ini seorang raja. Wa qala, dan
berkata lahu pada Bani Israel, siapa Nabi Yuhum, nabinya Bani Israel, Inna Allaha, sesungguhnya Allah, qad ba'atha, itu sungguh telah mengutus siapa Allah, lakum bagi kalian, Talut, akan Nabi Talut, akan Raja Talut. Talut akan Talut malikan, akan menjadi raja. Qalu, berkata siapa al-mala'u min Bani Israel, anna yakunu lahul mulku alaina, anna yakunu, anna seraya kenapa, anna seraya kenapa, yakunu ada, lahu itu bagi apa al-mulku, kerajaan, alaina, atas kami, wa nahnu seraya bermula kami, ahakku itu lebih berhak bil mulki, untuk bil mulki dengan menjadi raja. Tapi al-mulku itu artinya menjadi raja aja ya, jangan raja. Al-mulku, apa al-mulku? Menjadi raja, alaina, atas kami, wa nahnu, dan harus seraya bermula kami, aku itu berhak bil mulki, untuk menjadi raja, minhu, daripada Talut. Li'anahu, karena sesungguhnya Talut, laisa itu tidak ada, laisa itu tidak ada, laisa itu tidak ada, siapa Talut min sibtil mamlakati, itu dari keturunan kerajaan, bukan darah biru. Tidak ada siapa Talut min sibtil mamlakati, bukan dari keturunan raja. Walan nubuwata, dan bukan keturunan nabi. Wakana, dan ada siapa Talut di Babon, itu tukang samak. Samak itu yang suka itu loh, kulit bangkai hewan yang dihilangkan lendirnya, dan kemudian kulit itu dipakai untuk pakaian, namanya penyamak, gitu kan? Tukang samak. Wara'iyat, dan penggembala, tukang angor wedus, penggembala kambing. Orang atau penggembala, walam yukta, dan tidak diberikan siapa Talut, walam yukta, dan tidak diberikan siapa Talut saatan, akan keluasan, minal mali, dari harta. Jadi Talut itu miskin, gitu kan? Tidak punya harta. Yasta'inu, yang bisa menolong siapa Talut, biha, dengan mal, ala iqamatil mulki, untuk mendirikan kerajaan. Qala, berkata siapa Nabi Samuel, an-nabiyyu, artinya nabi, lahu bagi Bani Israel,
Inna Allah, sesungguhnya Allah istafahu itu memilih siapa Allah akan Talut. Ikhtarahu artinya memilih siapa Allah akan Talut. Lil mulki, untuk menjadi raja. Alaikum atas kalian. Wazadahu, dan menambahkan siapa Allah akan Talut. Wazadahu, dan menambahkan siapa Allah akan Talut. Bastotan, akan keluasan. Bastotan, akan keluasan. Saatan artinya keluasan fil ilmi, di dalam ilmu, wal jismi, dan tubuh. Jadi tubuhnya kuat. Wal jismi, dan tubuh. Wakana, dan ada siapa Talut a'lamu bani Israel, itu orang paling alimnya Bani Israel. A'lamu bani Israel itu orang yang paling alimnya Bani Israel. Yauma idin, pada hari itu. Yauma idin, pada hari itu. Wa ajmalahu, dan paling gagahnya kaum, dan paling gagahnya Bani Israel. Wa atamahum, dan paling sempurnanya Bani Israel. Apanya? Hulukon, budi pekertinya. Apanya hulukon, budi pekertinya. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu, bermula Allah, yu'ti itu memberikan siapa Allah, mulkahu, akan kerajaan Allah, man, akan seseorang yasha'u, yang berkehendak siapa Allah. Allah memberikan kerajaannya pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Ita'ahu, akan mendatangkan mulkahu. La i'tiradu, tidak ada yang melawan. La i'tiradu, tidak ada yang melawan. Alaihi, atas Allah. Wallahu wasi'un alim. Wallahu, bermula Allah, wasi'un, itu zat yang luas. Apa fadluhu, anugerahnya Allah. Alimun, zat yang maha mengetahui. Iman dengan orang dua yang bermula man ahlun, itu ahli. Ahlun itu ahli. Biman huwa ahlun lahu, lahu pada al-mulk. Wa qala, dan berkata lahu kepada Malak. Siapa Nabi Yuhum, nabinya Malak, al-Malak min Bani Israel. Lima, karena sesuatu tolakmu, yang meminta siapa Malak minhu, dari Bani Israel. Ayatan, akan tanda. Ayatan, akan tanda. Ala mulkihi, atas menjadi rajanya Talut. Ala mulkihi, atas menjadi rajanya Talut.
Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Inna ayata mulkihi sesungguhnya tanda kerajaan Talut atau menjadi rajanya Talut. Inna ayata mulkihi sesungguhnya tanda menjadi rajanya Talut. Ayyatiyakum itu datang kepada Talut. Ayyatiyakum itu datang akan kalian. Ayyatiyakum itu datang akan kalian apa at-tabutu, tabut, peti wasiat. Apa at-tabutu, peti wasiat? Ai sunduk artinya peti. Karena yang ada fihi itu di dalam sunduk apa suwarul nabi, suwarul anbiya'i, rupa-rupanya para nabi atau gambar-gambarnya para nabi. Apa suwarul anbiya'i, gambar-gambarnya para nabi. Anzalahu, yang telah menurunkan akan tabut. Siapa Allahu Allah? Siapa Allahu Allah ala Adam, atas Nabi Adam. Ala Adam, atas Nabi Adam, wastamarro, dan melanjutkan atau meneruskan apa tabut ilaihim kepada Bani Israel. Faghalabathum, maka mengalahkan akan kaum Bani Israel Bani Israel siapa? Al-Amalikoh, kaum Amalikoh. Siapa Al-Amalikoh, kaum Amalikoh, alaihi, atas tabut. Wa akhadhuhu, dan mengambil siapa Al-Amalikoh akan tabut. Wa kanu, dan ada siapa kaum Amalikoh, yastaftihuna, itu berusaha membuka siapa kaum Amalikoh bihi, akan tabut, ala aduwihim, atas musuhnya Amalikoh, ala aduwihim, atas musuhnya Amalikoh. Atas musuhnya Amalikoh.
Inna ayat fihi ayat tidak berkata. ala aduwihim atas musuhnya al-amalikah wa yuqaddimunahu dan memajukan siapa al-amalikah akan tabut fil qitali di dalam perang wa yaskununa dan merasa tenang siapa kaum ilaihi pada ilaihi atau wayaskununa dan mengambil ketenangan ya. Wayaskununa dan mengambil ketenangan siapa kaum amalikah ilaihi pada tabut kama qala ta'ala fihi sakinatun fihi itu di dalam tabut sakinatun bermula ketenangan yaitu makninatun artinya ketenangan liqulubikum pada hati kalian min rabbikum dari Tuhan kalian wa baqiyatun dan peninggalan mimma dari sesuatu taroka yang meninggalkan siapa alu Musa keluarganya Nabi Musa wa alu Haruna dan keluarganya Nabi Harun tarokahu artinya meninggalkan siapa Nabi Musa dan Nabi Harun alu Musa dan alu Harun akan huma ya Nabi Musa dan Nabi Harun huma ya alu Musa wa alu Harun wahia bermula ma taroka alu Musa wa alu Harun itu wahia berupa mata roka nakla Musa itu sandalnya Nabi Musa wa asohu dan tongkatnya Nabi Musa wa imamatu Haruna dan serbannya Nabi Harun wa qafizun minal manni wa qawfizun dan sewadah minal manni dari makanan minal manna dari makanan manna minal manna dari makanan manna itu makanan yang berupa seperti madu minal manna dari makanan manna alladzi kana yang ada apa al-manna yang zilu itu turun yung zalu itu diturunkan akan al-manna alaihim atas Bani Israel warododun dan remungan apa sih pecahan warododun dan pecahan minal alwahi dari beberapa lauh atau papan dari beberapa papan kitab Taurat minal alwahi dari beberapa papan kitab Taurat tahmiluhul malaikatu tahmiluhu yang telah membawa tahmiluhu yang membawa tabut siapa al malaikatu malaikat lafaz tahmiluhu halun itu menjadi hal
tahmiluhu seraya membawa akan tabut siapa al malaikatu malaikat halun min fa'ili ya'tikum. Halun itu hal min fa'ili ya'tikum, dari fa'ilnya lafaz ya'tikum. Nah, ini ayat yang mengisahkan tentang seorang raja yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rajanya Bani Israel. Suatu saat Bani Israel itu mengeluhkan nasibnya, mengadukan nasibnya kepada seorang nabi yang hidup pada zamannya, yaitu Nabi Samuel, tentang perilaku jahat yang dilakukan oleh Raja Jalut. Mana Raja Jalut dengan pasukannya itu merampas hartanya Bani Israel, ya, memenjarakan anak-anaknya Bani Israel dan mengusirnya dari kampung halamannya Bani Israel. Akhirnya meminta kepada seorang nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan atau diturunkan seorang raja, diangkat seorang raja untuk Bani Israel, tujuannya agar bisa memimpin perang melawan Jalut. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu berdoa, dijawab doanya oleh Allah dengan diutusnya seorang raja bernama Tolut. Mereka komplain, tapinya minta. Begitu sudah mendapat petunjuk bahwa rajanya Tolut, komplain. Kata mereka, kenapa bukan kami-kami saja yang lebih pantas, yang punya banyak harta? Tolut itu gak pantas jadi raja. Kenapa nggak pantas jadi raja? Karena miskin, dia hanya seorang penggembala, tukang samak, ya, kulit kambing yang dihilangkan lendirnya, lalu kulitnya dipakai untuk aksesoris, namanya menyamak. Tukang amon wedus, orang yang dari kalangan menengah ke bawah, orang miskin, wong cilik. Tolut kan wong cilik, kenapa enggak kami-kami saja? Tolut kan bukan keturunan raja, tidak berdarah biru, bukan bangsawan. Tolut itu juga bukan keturunan nabi, ya. Jadi kata mereka, kenapa enggak kami-kami saja yang kaya-kaya? Tolut kan miskin. Nah, kata Nabi Samuel, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menambahkan, telah memberikan kelebihan kepada Tolut itu dengan bastotan fil ilmi wal jismi. Ada kekuatan yang tidak kalian miliki. Apa kekuatannya? Kekuatannya adalah bastotan fil ilmi, ilmunya luas. Dia adalah orang yang paling alimnya Bani Israel. Wal jismi, dan orangnya sakti. Wah, itu. Jadi ilmunya cerdas, kemudian dia sakti. Bastotan fil ilmi wal jismi. Nah, tetapi mereka juga masih penasaran, apa iya sih Tolut orang miskin yang menjadi raja? Bagaimana dia bisa membiayai perang sementara dia nggak punya harta? Nah, akhirnya apa? Mereka menuntut, meminta kepada Nabi Samuel untuk menerangkan buktinya apa? Apa ayat yang menunjukkan bahwa Tolut itu layak menjadi raja? Mana coba buktinya? Wah. Akhirnya Raja Samuel menuturkan bahwa buktinya, salah satu buktinya adalah Allah menurunkan tabut. Tabut itu kotak wasiat. Nah, Allah menurunkan kotak wasiat. Ini yang secara khusus diberikan kepada Nabi
kepada Raja Tolut, ya, kepada Bani Israel, yang tabut ini pernah Allah turunkan kepada Nabi Adam, kemudian diturunkan lagi kepada kaum Bani Israel. Tabut itu apa? Tabut itu adalah tilasan, ya, benda-benda petilasan. Di situ ada gambar-gambarnya para nabi, tabut itu. Kemudian ada bekas-bekas yang pernah dipakai oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, seperti ada tongkatnya Nabi Musa, ada serbanya Nabi Harun, ada bekas pecahan-pecahan kitab Taurat yang masih berupa papan atau lau papan. Jadi ada petilasan-petilasan, peninggalan-peninggalan yang disimpan di dalam tabut itu milik keluarganya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun. Nah, akhirnya ada satu kejadian oleh kaum Amaliko itu merampasnya dan digunakan untuk perang. Ternyata pada saat perang itu hebat. Kerajaan Amaliko itu dengan tabut yang telah dia rampas dari kaum Bani Israel itu, prajuritnya memiliki ketenangan yang luar biasa. Nah, ini itu merupakan kotak ajaib, ya, kotak ajaib yang telah dibawa oleh para malaikat. Nah, ini kisahnya memang sudah didahului oleh apa yang dipertanyakan oleh Nabi Samuel kepada mereka, kaum Bani Israel. Ketika mereka bertanya, meminta kepada Nabi Samuel, "Mbok iya utus untuk kami seorang raja agar bisa memimpin perang." Nabi Samuel itu mempertanyakan kepada Bani Israel, apakah kalian akan sanggup berperang? Kok ada pertanyaan seperti itu? Karena Nabi Samuel itu tahu kelakuannya Bani Israel, bahwa kalau disuruh perang itu nggak mau. Tapi mereka dengan pede-nya menjawab, bagaimana kami tidak akan berperang? Sementara kami diusir dari kampung halaman kami, anak-anak kami di penjara. Bagaimana kami tidak mau berperang? Pede dia ngomong. Padahal nanti ada keterangan ketika nanti perintah Allah atas lisannya Tolut. Tolut itu kan punya mandat untuk memimpin peperangan. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Tolut sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan dari Allah. Apa? Bahwa pada saat menuju ke medan perang, jika menemukan sungai yang dingin sejuk airnya, maka janganlah kalian meneguk airnya, meminum airnya dengan sepuas-puasnya, kecuali hanya sekedar cicipi dengan satu kali dengan tangan itu sudah. Ternyata mayoritas mereka tidak ada yang taat. 70.000 tentaranya yang di bawah kepemimpinan Tolut itu semuanya minum sekenyang-kenyangnya, hanya menyisakan 313 orang dari 70.000. Nah, ini kan kelakuan yang nggak bagus, kelakuan buruk, minta-minta sendiri untuk diutus seorang pemimpin. Dengan pedenya dia mengatakan sanggup perang, tapi begitu pada saat perang malah mereka takut. Setelah minum itu 70.000 tentaranya yang mayoritasnya minum air itu, ternyata Allah berikan rasa takut. Akhirnya apa? Mereka kembali tidak mau melanjutkan perang.
hanya 313 itu saja yang sanggup perang, yang tidak minum sesuai dengan komando atau sesuai dengan apa namanya garis komandonya, perintah pimpinannya. Hanya 313 itu yang perang. Tapi dengan 313 inilah ternyata Tolut bisa membombardir semua pasukannya Jalut, mati semua, bahkan Jalut dibunuh oleh Nabi Daud yang pada saat itu masih muda belia. Jadi ini sebenarnya perang yang tidak masuk akal. 313 manusia orang melawan ratusan ribu pasukan Raja Jalut, dan Allah berikan kemenangan. Dan ternyata kemenangan itu Allah berikan bagi siapa? Bagi orang-orang yang sabar. Kan 313 ini orang yang sabar. Bagaimana dia disebut orang sabar? Dalam kondisi lelah, capek, haus, dahaga, Allah uji dengan air yang adem. Dan disuruh gak boleh minum. Kalau orang yang gak sabar pasti minum. Haus, kenapa gak minum? Minum sekenyang-kenyangnya. Padahal ini pelanggaran komando, pelanggaran. Dan ternyata begitu minum sekenyangnya, Allah berikan rasa takut di dalam hatinya, dan akhirnya pada pulang gak berani untuk perang dengan berbagai macam alasan. Nah, inilah pelajaran buat kita semuanya, bahwa kesabaran itu adalah merupakan kunci kesuksesan. Orang pengen sukses modalnya sabar. Berkesabar, Allah akan berikan kemenangan pada orang-orang yang sabar itu. Makanya perlombaan itu yang menang sedikit, banyakkan yang kalah. Kalau menang semua berarti bukan perlombaan, parade. Kalau perlombaan pasti yang menang, coba lomba lari, lari 50 kilo, wah, pasti yang sampai di finish hanya 1-2 orang, yang lain KO. Nah, inilah kesabaran. Makanya pengen sukses, mulailah melakukan apapun didasari dengan kesabaran. Sekian dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.